Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan kita dalam bincang-bincang gayeng pada kesempatan kali ini bersama Romo Budi Prasetyo dari Keuskupan Surabaya dan saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula. Kita akan membuka perjumpaan kali ini dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, syukur atas rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, sertailah perjalanan hidup kami. Semoga segala pikiran, perkataan, dan sikap hidup kami senantiasa mewartakan karya penyelamatan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam bincang-bincang gayeng yang mengambil tema Bicara dengan hati, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati perbincangan kali ini. Romo Budi, pada kesempatan kali ini, selain kita akan bersama mengupas tentang bacaan Injil di Minggu Paskah ke-7 yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a, kita juga ingin mendalami pesan dari Bapa Suci Fransiskus pada Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang tahun ini jatuh pada peringatan ke-57 dan tepatnya pada tanggal 21 Mei 2023. Romo, kalau kita melihat rangkaian hari-hari ini di gereja-gereja Katolik, bahkan di seluruh dunia, begitu syarat kegiatan kerohaniannya itu. Sedang berlangsung doa novena Roh Kudus yang mulai dilaksanakan setelah perayaan kenaikan Tuhan sampai nanti menjelang Hari Raya Pentakosta. Nah, apa sebenarnya makna dari kegiatan rangkaian novena tersebut, Romo? Ya, rangkaian novena adalah serangkaian doa-doa selama 9 hari berturut-turut dalam gereja Katolik, Suster. Novena ini biasanya didoakan oleh umat serentak, bahkan di seluruh dunia karena sama liturginya. Ini bentuk devosi kepada Roh Kudus yang mulai didoakan atau dengan Ekaristi setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan sampai dengan Pentakosta. 9 hari, yaitu kita novena Roh Kudus bersama memohon rahmat agar perayaan Pentakosta merupakan hari ulang tahun gereja, turunnya Roh Kudus bisa dirayakan dengan meriah bersama umat. Tujuan novena ini adalah untuk mempersiapkan diri secara spiritual bagi umat Katolik menjelang perayaan Pentakosta. Pentakosta sendiri adalah perayaan turunnya Roh Kudus di atas para murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dalam novena ini umat Katolik berdoa merenungkan karya Roh Kudus dalam hidup mereka serta memohon karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus. Selama 9 hari itu dimohonkan dalam novena agar membantu untuk hidup rohani umat sehari-hari. Di kapel Suster ada enggak? Ya, kami memasuki nanti 18 ini Hari Raya Kenaikan, lalu 19 itu masuk rangkaian novenanya. Dan kami doakan biasanya setelah homili, Romo. Ada yang setelah homili,
atau setelah komuni ya kita berdoa memohon karunia Roh Kudus. Menarik ya Romo ya, bahwa ada perhitungan khusus tadi, 50 hari setelah Paskah. Atau dimulai pada hari kenaikan Tuhan, 40 hari. Ya. Setelah Paskah. Iya. Ya. Baik. Romo, kalau yang kita dengar di Gereja Katolik itu kan bukan hanya novena Roh Kudus ya. Ada begitu banyak, ada novena Tiga Salam Maria, ada novena Santo Yudas Tadeus, ada novena Hati Kudus Yesus. Nah, itu maksudnya apa Romo? Kok beda-beda itu maksudnya apa Romo? Ya, kegiatan devosi banyak macamnya. Tergantung dari orang kudus yang ya dimohonkan ya. Misalnya novena Tiga Salam Maria ya. Selama 9 hari berturut-turut kita mendoakan Tiga Salam Maria ada dalam puji syukur itu ya. Saya hafal ya. Di situ kita mendoakan Tiga Salam Maria, memohon sesuatu dengan perantaraan Santa Perawan Maria. Mohon perlindungan, pertolongan, penghiburan ya untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Yang kedua novena Santo Yudas Tadeus. Ya. Santo Yudas Tadeus itu adalah pelindung orang yang mengalami kesulitan, masalah, bahkan situasi putus asa. Ya. Kadang-kadang disalahartikan dengan Yudas Iskariot. Pasti beda ya Romo ya ini ya. Itu pengertian. Iya. Yang Rasul yang mengkhianati Yesus, sedangkan Yudas Tadeus iya. bersama Yudasnya. Tetapi beda orangnya. Ya, orang dikira nanti iya. orang yang putus asa, orang apa. Iya. Lalu novena yang ketiga, novena Hati Kudus Yesus. Iya. Ya, kita mohon biasanya Jumat pertama itu ya, kita devosi kepada Hati Kudus Yesus. Novena ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Hati Kudus Yesus dan memohon karunia-karunia seperti rahmat, ya, pengampunan, kesembuhan, dan keselamatan. Yang keempat ada lagi tentang novena dari Santa Perawan Maria, yaitu novena Maria Bunda Pengharapan. Novena ini dilakukan untuk memohon pengharapan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan, serta untuk memperdalam hubungan dengan Bunda Maria. Dengan novena 9 hari berturut-turut bersama Bunda Maria. Yang sedang dijalankan oleh gereja hari-hari ini, yaitu novena Roh Kudus atau novena Pentakosta. Kita diajak untuk memohon karunia-karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus. Apa, Saudara? Hikmat, kebijaksanaan, sukacita, pengertian, iya. kekuatan, terus takut akan Tuhan, dan seterusnya. Iya. Nah, kalau Anda mengikuti novena ini bersama dengan gereja, kita mohon karunia Roh Kudus menyambut Hari Raya Pentakosta. Jadi, novena merupakan salah satu bentuk doa yang dianjurkan gereja untuk menambah kesucian umat, memperdalam hubungan dengan Tuhan, memperoleh berkat dan karunia-Nya. Novena juga dapat membantu umat Katolik untuk memperkuat iman dan pengharapan berbagai situasi kehidupan dengan penuh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Wah, luar biasa kekayaan rohani dalam beragam doa yang ada di Gereja Katolik ya Romo ya. Nah Romo, tadi di awal saya juga menyampaikan bahwa dalam bincang-bincang kali ini kita juga akan mendalami pesan Bapa Suci Fransiskus dalam Minggu Komunikasi Sedunia yang tahun ini masuk dalam perayaan ke-57 dengan temanya Bicara dengan hati. Apa maksudnya Romo dan apa yang mendasari ditetapkannya Hari Minggu Komunikasi Sedunia ini? Ya, pada peringatan Hari Minggu Komunikasi Sedunia, khususnya tahun ini, yang ke-57, tepatnya tanggal 21 Mei tahun 2023, kita diajak Paus Fransiskus merenungkan
tema yaitu bicara dengan hati. Ya, kita diajak untuk mendalami tema ini bagi lebih-lebih yang bergulat dalam kehidupan media sosial. Bagaimana kita menggunakan mulut kita atau kata-kata kita dan secara jentik tangan ini ya. Boleh juga dengan ini. Ya, bicara dengan mulut, bicara dengan gadget kita untuk menyampaikan pesan dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Bukan dengan kata-kata yang kasar, apalagi kebencian yang bisa melukai hati banyak orang. Nah, ini dianjurkan oleh Bapak Suci supaya kita memperhatikan hubungan dengan sesama sedemikian sehingga ada damai, kasih, dan cinta. Bapak Suci Fransiskus menekankan bahwa komunikasi yang baik adalah yang berpusat pada kasih dan kebenaran. Ya. Ia juga mengingatkan bahwa di era digital ini, apalagi dengan media sosial ini kita hati-hati sekali. Banyak pesan dan informasi yang tersebar sedemikian, bahkan acapkali masif, dapat menimbulkan kebingungan dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi di media sosial. Pada hari Minggu komunikasi sedunia ini, yang ditetapkan oleh Gereja Katolik mulai tahun 1967 oleh Paus Paulus ke-6. Kita diajak untuk tiap tahun merenungkan pentingnya komunikasi dalam misi gereja dan mempromosikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, cinta dalam komunikasi kita, baik dalam gereja maupun juga keluar Apalagi perkembangan sekarang ini sudah tahun ke-57. Gereja tidak ketinggalan menjawab persoalan-persoalan dunia, lebih-lebih dengan perkembangan media komunikasi, dengan internet, dan di sekarang era ini digital, di era digital ini. Yang serba cepat dan kompleks. Wah, menarik sekali ya alasannya tadi dulu Romo, yang mendasari ditetapkannya peringatan Hari Minggu Komunikasi Sedunia untuk meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya berkomunikasi. Tidak hanya itu tadi, tapi bagaimana juga seiring dengan misi gereja yang mempromosikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan cinta. Cinta kasih. Nah, Romo, kalau tadi itu tentang Minggu Komunikasi. Nah, ini kan berkaitan juga dengan Minggu Paskah ke-7. Nah, apa hubungannya, Romo? Pesan tersebut dengan Minggu Paskah ke-7 yang tadi bacaannya itu dari Injil Matius. Injil Yohanes. Matius atau Yohanes ya, Romo ya? Waduh, lah kok jadi tadi kita tidak membacakan ya, Romo ya. Doa Yesus kepada para muridnya agar kita menjadi satu. Seperti halnya Kristus dengan murid-muridnya, kita menjadi satu. Semoga mereka menjadi satu. Ut omnes unum sin. Itu dikutip dari Injil Yohanes itu ada di sana, doa Yesus bagi para muridnya. Makna dari doa itu sendiri yaitu komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana komunikasi dengan Tuhan dinyatakan dalam realitas hidup sehari-hari. Yesus yang mendoakan muridnya supaya mereka bersatu hati, harapannya juga muridnya hidup dalam kesatuan, mewujudkan cinta satu sama lain. Doa Yesus ini menunjukkan relasi yang akrab antara Bapa dan Anak. Yesus mendoakan kita, murid-murid yang telah menerima dan juga menuruti firman Bapa, agar kita senantiasa dijaga, dipelihara, dan diteguhkan. Mengingat kita ini masih berada di dunia, sedang Yesus sudah di surga. Tapi kita tidak perlu takut karena Yesus menjanjikan roh penghibur, Kudus. Roh Kudus.
yaitu Roh Kudus seperti yang kita doakan dalam novena. Iya. Ya, itu sudah dimulai dengan doa Yesus itu. Dengan kuasa Roh Kudus yang kita mohonkan dalam rangkaian novena selama 9 hari itu, kita dipanggil untuk keluar, memberi kesaksian kepada dunia, memberikan kesaksian tentang nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan cinta kepada sesama. Lewat komunikasi. Iya. Luar biasa Romo, wawasan yang begitu luas dan sangat baru bagi saya pribadi Romo, bahwa ternyata doa Yesus ini juga mengawal, membekali kita, meyakinkan kita bahwa penyertaannya itu selalu ada. Dan tadi janji Roh Penghibur yang akan senantiasa menuntun dan membimbing kita. Terima kasih Romo untuk kebersamaan kita ini. Baik, kiranya kita menutup perjumpaan Bincang Gayeng ini dengan doa sekaligus nanti mohon berkat dari Romo. Begitu Romo? Monggo ya. Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita sekalian bersama keluarga, diberkati dalam kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pemirsa sekalian, demikian Bincang Gayeng bersama Romo Budi Prastyo, Imam Projo Keuskupan Surabaya, dan saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula. Semoga kita lewat pikiran, perkataan, dan sikap hidup kita dimampukan Tuhan untuk menjadi saluran pewartaan kasih Tuhan lewat komunikasi yang kita lakukan. Salam dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Berkah dalam.